والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يسرق السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلومكم في الدارين آمين. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an ila an qal zakat binatang. Masih di halaman 5, masih tentang bab zakah, awal daripada pembahasan zakat, yang mana pada kemarin disebutkan beliau bahwa harta yang diwajibkan zakat itu ada 7. Pertama-tama beliau juga ada 7. Ada sebahagian 5 saja, ada yang juga 6, beda-beda tapi semuanya sama aja. Yang pertama apa? Binatang ternak. Yang kedua emas dan perak. Yang ketiga tumbuh-tumbuhan, yaitu hasil daripada pertanian. Yang keempat buah-buahan. Yang kelima dagangan. Yang keenam patakan. Yang ketujuh dulangan. Patakan itu kalau bahasa Arabnya apa? Rikaz ya. Dulangan itu ma'dan. Zakat binatang. Zakat binatang ternak yang diwajibkan zakat ialah onta, lembu, kerbau dan kambing. Nah itu daripada yang diwajibkan zakat adalah onta, lembu, kerbau juga lah, dan kambing. Yang pertama beliau membahas tentang zakat onta. Kenapa jadi pertama pembahasan onta? Karena memang di Arab sana onta ini sesuatu yang mahal, sesuatu yang mulia, harta yang luar biasa. Jadi didahulukan tentang onta. Zakat onta maka mula wajib zakatnya itu 5 ekor onta. Ketika seseorang mempunyai 5 ekor unta, maka dikeluarkan zakatnya 1 ekor kambing yang umur setahun jika kambing kibas atau biri-biri, dan jika kambing Jawa umur 2 tahun. Nah, apabila unta itu diawali dengan apa? Dengan 5 misalnya. Setelah itu kalau 10, di sini langsung 25 lah. Itu titik kan tadi. Dan jika kambing Jawa umur 2 tahun, maka tiap 5 ekor unta zakatnya 1 ekor kambing. Nasidin secara pemahaman secara global aja, secara jumlah. Jadi maka tiap 5 ekor unta zakatnya 1 ekor kambing. Sampai 25. Artinya kayak apa itulah? Artinya ketika 5 tadi 1 ekor, ketika tambah 5 lagi jadi 10, berarti berapa? 2 ekor. Selanjutnya apabila 15 tambah 5 lagi 3 ekor. Kalau 20 mempunyai onta 4. Nah, gitu. Maksudnya seperti itu. Maka tiap 5 ekor onta zakatnya 1 ekor kambing. Ini hitungan sampai 20, dari 5 sampai 20. Sampai 25, jadi sini satu. Apabila 25 berubah. 25 apa? Apabila 25 ekor onta, maka zakatnya 1 ekor onta yang berumur setahun. Apabila 5 itu 1 ekor onta yang berumur 25 lah. Apabila 25, maka zakatnya 1 ekor onta yang berumur setahun. Dari 5 kambing jadi sampai 20. Itu tambah kambing-kambingnya aja. Apabila 20 tadi 4 ekor kambing. Apabila usian 20, 21 kalah
22 kah, 23 kah, 24 kah, sampai 24 masih 4 ekor kambing. Sampai 24 itu masih 4 ekor kambing. Kambingnya kayak apa tadi? Terserah, hendak kambing kibash kah atau biri-biri jersey itu berumur 1 tahun, atau hendak kambing Jawa, sini Jawa lah, kambing Jawa atau kambing kacang lah, bahasanya itu kambing kacang, itu umur 2 tahun. Nah, apabila kambing kibas umur 1 tahun, apabila kambing Jawa atau kambing kacang umur 2 tahun. Nah, apabila 24 tadi sampai 4 ekor kambing. Baisan 24 onta, 25 onta apa? Apabila baisan 25 onta hanya berubah. Hanya di sini hitungannya 1 ekor onta yang berumur 1 tahun. Sampai 36 maka zakatnya seekor onta yang berumur 2 tahun. Hingga 46, biasanya 46 ekor onta dikeluarkan zakatnya seekor onta yang berumur 3 tahun. Sampai 61 dikeluarkan zakatnya seekor onta yang berumur 4 tahun. Sampai 76 zakatnya 2 ekor onta yang berumur 2 tahun. Sampai 91 zakatnya 2 ekor onta yang berumur 3 tahun. Sampai 121 zakatnya 3 ekor onta yang berumur 2 tahun. Dan jika lebih daripada itu maka tiap-tiap 40 zakatnya seekor onta yang berumur 2 tahun, dan tiap-tiap 50 zakatnya seekor onta yang berumur 3 tahun. Itu pembagiannya. Pembagiannya kalau kita ada onta. Jadi tadi hitungannya di sini sampai 121. Sampai 121. Zakatnya 3 ekor onta yang berumur 2 tahun. Ini perubahannya sampai berapa? Sampai kayaknya 140. 140 itu apabila sudah basian 140 onta. Apabila basian 140 onta itu tiap 50 ekornya yalah, tiap 40 dahulu zakatnya seekor onta yang berumur 2 tahun, dan tiap 50 seekor onta yang berumur 3 tahun. Namun 140 kayak apa? Yalah, 140 bisa hitung 50 tambah 40. Berarti 140 itu bisa 2 ekor onta yang berumur 3 tahun lah, tambah seekor onta yang berumur 2 tahun. Ini karena apabila 40 hitungnya 40 ekor onta, zakatnya seekor onta yang berumur 2 tahun. Apabila 50, zakatnya seekor onta yang berumur 3 tahun. Ini apabila sudah sampai 140. Apabila sudah 140. Karena 100 berapa? 200 kayak itu hitungnya. 50 4 ekor onta berarti yang berumur 3 tahun. Lah. Enggak ada paham, enggak ada apa-apa ini. Ada tujuh kita onta, ada onta ya lah. Tahu kayaknya mungkin sampai ke sini onta orang begaduhan. Tapi onta semalam lah adanya di mana? Di taman kan? Taman apa? Ancol kan? Apa? Kebun binatang ya lah. Kebun binatang adanya. Mungkin kita di sini ada terlihat onta di Banjarmasin, ada. Sampai di kebun-kebun binatang ini ada di Jawa rasanya lah. Onta di Banjarmasinnya ada. Selanjutnya zakat lembu dan kerbau. Nah, ini banyak aja kita. Sapi atau kerbau. Itu kayak apa? Apabila kerbau, zakat lembu dan kerbau, maka mula wajib zakatnya 30 ekor. Jadi dari 30 hanya apa? Hanya wajib zakat. Kurang daripada 30 belum wajib zakatnya. Biasanya sapi, begaduhan sapi ya lah, sapi. Sampai yang 10 aja belum wajib zakat.
Ya harus apa? Harus sampai 30. Tiap 30 zakatnya seekor lembu kerbau yang berumur setahun. Apabila sudah sampai 30, kita sudah sampai basic 30 itu sampai nisabnya, maka kita mengeluarkan seekor lembu yang berumur sapi, maksudnya sapi yang berumur setahun. Dan tiap 40 zakatnya seekor yang berumur 2 tahun. Sapi yang berumur 2 tahun. Jadi lihat sudah 30, oh itu apa? Itu zakatnya 1 ekor sapi yang berumur setahun. Oh sudah sampai 40, itu apa? Itu zakatnya seekor yang berumur 2 tahun. 50 Bang, 50 masih yang berumur berapa? 2 tahun. Apabila 50 60 Bang. Nah, mana 60 ini bisa boleh seekor jual lagi yang berumur 2 tahun atau dianggap ambil 30 ya lah. Berarti 2 ekor yang 1 tahun atau 1 ekor jual yang apa yang 2 tahun. Ketika 60 70 Bang, 70. Oh 70 itu 40 lawan 30 ya lah. Berarti 2 ekor ya lah, 2 ekor tapi 1 ekor yang berumur 1 tahun. 1 ekornya yang berumur 2 tahun karena 30 40. Nah, itulah hitungannya. Selanjutnya sampai kayak itu aja. Lihat agar pembagian 30 lawan 40. Itu apabila sapi. Ibaratnya rami sapi. Rami disembelih orang sapi cagrenya. Zakat kambing. Nah, kambing ini jarang ada disembelih di area korban tuh. Kebanyakan sapi aja lah kebanyakannya. Karena apa? Karena memang ujar itulah apa? Harga lebih murah. Apabila sapi karena 7 orang, harga lebih murah. Dagingnya pun lebih banyak. Harga lebih murah, dagingnya pun lebih banyak. Jadi nyaman membagi-bagi itu nah. Padahal anak kambing aja misalnya. Boleh aja jual kambing. Zakat kambing. Kambing. Ini bacaannya ini kambing ini bisa kita baca 3 bacaan kajarnya, huruf kaf bersambung ke mim, bersambung ba, bersambung eng. Yalah, bisa dibaca kambing, bisa dibaca kumbang, bisa dibaca kembang. Apalagi adakah lagi? Salah baca zakat apa? Zakat kumbang ya. Nah, kumbang berzakat sekalinya. Karena apa? Karena salah baca. Atau kembang. Zakat kembang. Tapi di sini bacanya kambing lah, kambing. Huruf ba-nya itu baris kasroh kambing. Maka mula wajib zakatnya 40 ekor. Apabila urusan kambing itu sampai 40 tuh. Hati-hati urusan kambing beranak. Akhirnya apa? Sampai 40, sampai nisab. Berarti nisab apa? Nisab kambing. Dikeluarkan zakatnya seekor kambing yang berumur setahun. Apabila 40 baisian, maka dikeluarkan seekor kambing yang berumur setahun. Jika kambing kibas atau biri-biri, nah kayak tadi juga. Dan jika kambing Jawa berumur 2 tahun. Nah, terserah kita hendak yang mana. Ketika kita baisian 40 ekor kambing, itu hendak mengeluarkannya kambing biri-biri kah, kibas kah, atau kambing Jawa atau kambing kacang kah? Kambing biri-biri tadi berapa umur setahun, yalah setahun biri-biri. Kambing Jawa umur 2 tahun. Nah, kambing biri-biri itu taganal juga lah, paawakan lah. Kambing kibas itu taganal paawakan. Ada kambing kacang tak halus paawakannya. Sampai nah dari 40 adalah
Dari 40 itu sampai berapa? Hanya berubah kewajibannya sampai 200, sampai mananya? Sampai 201 datang. Penulang, maka mula-mula wajib zakatnya 40 ekor, dikeluarkan zakatnya seekor kambing berumur setahun jika kambing kibas atau biri-biri, dan jika kambing Jawa berumur 2 tahun hingga 121 sampai 121 hanya berubah. Jadi 120 baisan kambing masih berapa? Masih 1 ekor aja lagi. 1 ekor aja lagi. Mun 121 Bang. Nah, 121 hanya berubah hingga 121, maka zakatnya 2 ekor kambing. Itu biasa apa? Biasa kambing. Kalau Bapak kita begaduhan kambing sampai 201. Ini para nabi-nabi itu menurut riwayat para ambi terdahulu, nabi-nabi, rasul itu semuanya pernah menggembala kambing. Kambing. Nabi Muhammad pun sempat menggembala kambing ini. Mana akan punya orang kambing. Sampai 201. Nah, perubahannya dari 121 sampai 201. Berarti apabila masih 200 masih 2 kambing aja lagi. Baisian apa? Baisian kambing 200 masih 2. Apabila 201 sampai 201 maka zakatnya 3 ekor. Tiga ekor. Sampai 400 pulang, dari 200 hingga 100 namanya tadi. Sampai 201 maka zakatnya 3 ekor. Sampai 400 maka zakatnya 4 ekor. Apabila 400 4 ekor. Mun 399 Bang masih 3. 399 baisan habisin kambing bilangannya itu masih apa? Masih 3. Apabila 400 hanya 4 ekor. Sudah 400 itu hanya dihitung per 100 saja lagi. Sudah 400. Kemudian tiap 100 sesudah 400 tadi, tiap 100 ekor zakatnya seekor yang umurnya seperti tersebut. Sama yang kayak tadi umurnya, boleh yang 2 tahun kambing Jawa atau 1 tahun kambing kibas. Berarti berapa? Mun 400 tadi 4. Mun 500 5 berarti. Kemudian tiap 100 ekor zakatnya seekor. Yalah, zakatnya seekor ya sih. Tiap 100 tambahan 100 600 6 700 7 808 kayak aja lagi menghitung kambing. Nah, habis daripada nisabnya. Nisab apa? Nisab zakat. Naam. Zakat apa? Zakat binatang ternak. Setelah itu Sidin menyebutkan daripada syarat wajib zakat binatang tersebut. Nah, syaratnya apa saja? Syarat zakat apa? Syarat daripada zakat sapi atau onta atau kambing. Yang pertama kan ada 6 Yasmin. Adapun syarat wajib zakat binatang tersebut 6 perkara. Itu yang pertama, pemiliknya itu orang Islam. Pertama orang Islam dulu, biasian. Enggak ada Islam berarti kan ada diwajibkan zakat. Lah. Ya pertama apa? Harus orang Islam. Yang kedua, merdeka. Bukan seorang budak. Yang ketiga, kepemilikan yang sempurna. Memang apa? Memang
ini bisa mentasarrufkan kambing tadi. Jadi dalam istilah fikih ada kepemilikan yang sempurna, milkut tam, ada kepemilikan yang kurang atau dhaif. Kepemilikan harta itu, kepemilikan kita berisian harta itu ada yang dikatakan di dalam hukum fikih inilah ada milkut tam, ada milkut dhaif atau milkut naqis. Itu syaratnya wajib zakat itu apa? Kepemilikannya itu memang kepemilikan yang sempurna. Apabila kepemilikan kita masih dhaif, belum sempurna, itu yang seperti apa? Seperti barang kita ketika kita membelinya itu belum kita qabad, belum kita ambil. Nah, belum kita qabad itu apa? Itu milkut dhaif, itu seperti itu. Misalnya kita nukar apa? Kita di sini memesan ke Jawa, nukar apa? Nukar kambing. Nukar kambing berapa? Nukar kambing banyak, misalnya loh 200 ekor nukar kambing kayak mana? Ke Jawa. Itu kayak apa? Apabila selama kita transfer sudah jual beli, sudah akad, sudah ada akadnya. Tapi kambingnya kada dikirim-kirim orang aja. Hartanya itu belum kita qabad, di Jawa aja, lawasnya pengirimannya kayak apa ini? Nah, kada sampai aja lagi sudah pak setahun. Nah, sampai setahun belum kita qabad aja lagi. Daripada apa? Yang beli di Jawa tadi belum kita qabad, itu apa? Masih milkut dhaif. Maka menurut pendapat ya yang disimpan di sini kada wajib zakat kepada kita biasanya 200 ekor onta, 200 ekor kambing. Di Jawa anak yang apa misalnya kambing apalah misalnya bagus mau ke sana banyak. Kada kita bayari sudah, tapi belum kita dapatkan, belum di tangan kita lagi, masih di Jawa sana, belum dikirim orang. Ini penundaan sampai setahun. Maka apa? Menurut di sini berarti tidak wajib zakat karena milkutnya belum milkut tam. Itu salah satu contohnya kepemilikan yang sempurna. Apabila kepemilikan sempurna itu sudah kita qabad, kita ambil, kita dapatkan. Yang keempat nisab tadi, nisabnya harus bujur-bujur kayak tadi kan, itu nisabnya. Bila kambing seini itu nisabnya. Syarat yang empat ini berlaku pada tiap-tiap bahagian zakat harta yang lainnya. Nah, ini jadi syarat yang seperti ini pemiliknya orang Islam. Yang kedua merdeka, bukan budak. Yang ketiga kepemilikan yang sempurna. Yang keempat nisab. Ini jadi syarat yang empat ini jadi berlaku pada tiap-tiap bahagian zakat harta yang lain. Karena apa selain naam ini apa ya? Emas perak. Nah, syarat yang empat pertama ini tabut, jadi syarat zakat emas dan perak. Terus zakat apa lagi? Zakat yang selainnya juga lah sama. Yang kelima setahun memilikinya. Nah, setahun memilikinya. Haul ya kalau jaga istilahnya itu. Haul ini sampai setahun sudah. Yang keenam makannya tiada dibeli sepanjang tahun atau kebanyakannya. Jadi makannya kambing, kita kesini kambing, sapi. Makannya itu ketika kita memakannya kada membeli sepanjang tahun, kada membeli. Maka apa? Kada membeli wajib zakat. Tapi apabila kita setahunan membeli aja makanannya basian kambing, tapi nukar taruh rumputnya, nukar basian sapi, nukar rumputnya. Itu apa? Itu kan kada wajib dizakati. Basian 100 kambing kan,
Tapi kita dalam memakaninya itu mengeluarkan apa? Mengeluarkan duit, perlu ongkos untuk memakannya, itu kan wajib zakat. Yang wajib zakat itu yang kayak apa? Yang makannya gratis. Yang makannya gratis, kambingnya kamu ke rumah orang ya lah. Cari rumput-rumputnya. Apabila ada rumput-rumput, ada pohon-pohonan, dihabisinya tuh. Dihabisinya oleh kambing. Di Yaman itu biasanya digembala ke tempat-tempat yang anupang lah, rumput-rumputan yang memang diperbolehkan bang di bawah enak. Bari makan itu hari-hari itu kadang lah diirit saya kong berdua, kadang merit banyak tuh, kadang berdua sampai 3 merit. Kebanyakannya yang menggembalanya tuh perempuan di sana, perempuan. Dia yang ulun lihat tuh kebanyakannya ada aja, kadang laki-laki tapi kebanyakannya perempuan yang menggembala di sana. Dan walaupun perempuan lah menggembala, tapi tertutup semuanya, tertutup. Dan yang apa yang kita rasa lucu atau rasa aneh lah, itu kadang perempuan itu tupi kayak dari purun tapi runcing ke atas kayak itu nah. Topinya dinya runcing ke atas. Runcing ke atas itu. Nah itulah daripada syaratnya haul setahun, makannya tiada dibeli sepanjang tahun, besar setahunan nggak dong beli, atau apa, atau kebanyakannya dalam setahun tuh lebih banyak babayar daripada kada babayar, kada wajib zakat ya. Lebih banyak babayarnya harus kada membeli sepanjang tahun atau kebanyakannya. Misalnya berapa? Misalnya 8 bulan gratis makannya di pahuma atau di mana, sisanya berapa? 4 bulan lah. Nah sisanya 4 bulan babayar, itu tetap wajib zakat. Tapi 8 bulan misalnya lah, 8 bulan babayar aja, 8 bulan babayar, 4 bulan kada babayar, ada wajib zakat. Dan binatang itu tidak dipergunakan apa-apa, bukan digunakan untuk apa-apa sih. Memang digado. Habis sudah apa tentang zakat binatang ternak. Zakat binatang ternak. Udah ya kayak apa? Baisian aja. Kalau ada modal kalau kambing dikarenakan kalau orang kadang-kadang anak menggadu seorang bisa juga. Nak dikarenakan ya bisa juga kambing. Selanjutnya zakat emas dan perak. Jam berapa sudah? 19.36. Isya berapa Isya? 19 berapa? 40. Berarti 4 menit lagi lah. 36. Zakat emas dan perak. Zakat emas dan perak. Di sini sedikit hadisin pembahasannya lah. Mula nisab emas berat 20 mithqal. Mula-mula apa? Mula nisab emas di sini beratnya 20 mithqal, yaitu kira-kira berat 10 rupiah. 10 rupiah. Kada manamu, mungkin 10 rupiah nah. Mensalawi 10 rupiah ini kada paham lah. Ulang lah, mula nisab emas berat 20 mithqal di sini, yaitu kira-kira berat 10 rupiah. 1 mithqalnya kah? Yang 10 rupiah itulah mungkin 1 mithqalnya, atau memang 20 mithqal kah? 1 rupiah, 10 rupiah. Ini bahari sih di zaman pengarang ada 10 rupiah. Buan pian yang tato habado mungkin tahu aja 10 rupiah.
ulun 25 rupiah selawi. Apakah itu yang dimaksud sidin 10 rupiah itu? 10 rupiah itu beratnya berapa gram itu lah? 10 rupiah atau maksud sidin itu satu miskalnya kah? Seperti 10 rupiah. Maka dikeluarkan zakatnya sebagian daripada 40 bahagian. Nah, jadi maka dikeluarkan zakatnya sebagian dari 40 bahagian. Sini kita hanya membahasakan lah. Kadang memadahkan mana gramnya berapa. Adapun zakat emas itu apabila gram-gramannya itu berapa gram yang namanya 20 miskol. Jadi ditentukan di kitab-kitab itu 20 miskol. Berapa 20 miskol itu? 20 miskol itu yaitu menurut Syafi'iyah, ya menurut Syafi'iyah itu 77,50 gram. 77,50 gram. Sudah wajib apa zakat emas kita beisian apa? Beisian emas 77 gram 77,50 ya mungkin 78 lah diletakkan 78 gram beisian emas 78 gram bersimpanan. Karena apa? Setiap ada duit misalnya nukar emas, ada duit nukar 1 gram 2 gram, ada duit nukar. Maka apabila sampai 78 itu wajib dizakati. Ada juga menurut yang lain seperti Dr. Wahbah Az-Zuhaili itu sampai berapa? Sampai nisabnya berapa? Yang namanya 20 miskol itu ada yang mengatakan seperti Dr. Wahbah juga 85 gram. Ada yang mengatakan 25 gram. Ini khilaf lah, khilaf gram-gramannya ini. Ada yang tadi mengatakan 77,50, ada yang mengatakan 85 gram. Nah, terserah tuh. Hendak yang sampai 85 kan wajib zakatnya. Hendak yang sampai 78 kan terserah. Boleh aja kita. Yang penting ada yang kita perpegangi. Wah, aku hanya bisa 80. Aku tahunya tuh mengikut orang yang mengatakan 85. Oh, aku belum wajib zakat misalnya. Seperti itu. Tapi yang bagusnya 77 keluarkan. Kadada ruginya mengeluarkan zakat 78 tadilah 78 beisian emas keluarkan apa zakatnya berapa di sini Jersidin zakatnya apabila sampai 78 kita bulatkan tadi atau 85 zakatnya itu Jersidin tadi 1 bahagian dari pada 40 artinya 1/40 atau persenan 2,5%, 2,5%. Atau bisa dikatakan setiap 1 jutanya kayaknya misalnya baisian lah hitungan berapa kayaknya baisian 100 gram misalnya. Baisian 100 gram itu berapa? Harganya dihitungkan ini masih 100 gram harga 800 80 juta misalnya 80 jutaan biasanya 100 gram dihitung-hitung 80 juta dihitung-hitung maka setiap 1 jutanya itu selawi ribu 25 ribu 25 kali 8 80 ya 25 kali 80 nya 80 juta berapa itu zakatnya itu 2,5%-nya atau 1/40-nya tuh. Jadi lihat kan kita melakukan zakat tuh lihat tahun ini hitungan zakat sekarang tuh hitungan emasnya berapa yang pada hari itu berubah karena hari-hari naik turun emas itu tahun ini dahulu. Nah mungkin sampai di situ dahulu kayaknya kita sambung lagi tentang apa tentang zakat emas dan perak. Mudah-mudahan kita bisa istiqamah di dalam menuntut ilmu, mudah-mudahan ilmu yang kita dapat berkah dan manfaat.
untuk kita, untuk keluarga kita, dan untuk orang sekitar kita. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan juga selalu seistiqomah di dalam majlis taklim dimanapun itu. Ada majlis taklim kita hadir, ada majlis taklim kita hadir. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah sampai akhir hayat kita dalam keadaan menuntut ilmu. Ala hadhihi wa kulli ma bisal musallih ila hadratin Nabi al-Fatih. Ar-Rahman ar-Rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa shallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil warzuqna fahma al-istiqamah wa ta'ala kulli shay'in ghayra ma aghnina bil ilm akrimna bil hilm wa zayyinna bit taqwa jamilna bil 'afwi wa rahmati ya arhamar rahimin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا